di panggung politik. Aktornya semua dari Jawa. 6 capres-cawapres ini Jawa semua. Sekarang kalian ngatur, kalian rusak kami nggak mau lagi bagian dari Republik Indonesia. Itu meningkat. Dia menganggap remeh mengelola Indonesia seperti mengelola Solo atau Jakarta. Apakah Pak Prabowo sanggup meninggalkan legacy, stempel sebagai orang yang menutup demokrasi itu? Ini mungkin tidak banyak diketahui publik, tapi karena sudah mau selesai kan Pak Jokowi, jadi saya boleh ceritakan. Jaksa Agung saya merindukan sosok Pak Lopa. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Saya ingin membuka ucapan itu dengan kalimat ini. Saya yakin Anda sedang bersama dengan ketupat-ketupat dan opor-opor ayam di depan Anda. Untuk menemani Anda, saya akan mengangkat, kami di sini akan mengangkat sebuah tema yang saya yakin kita sangat membutuhkan hari ini. Sebab ini sungguh-sungguh adalah sebuah realitas atau inti makna dari bagaimana kekuasaan itu dikejar selama pada pemilu kemarin. Apa yang saya maksud adalah hari ini kita akan membahas tentang arsitektur kabinet pemerintahan yang akan datang. Siapapun presidennya. Tentu saja sedang ada proses di Mahkamah Konstitusi. Tetapi kita tidak akan berbicara tentang hasil dari itu. Kita berbicara tentang kita sebagai sebuah bangsa membutuhkan kabinet seperti apa sih? Atau lebih detailnya lagi, manusia-manusia atau orang-orang atau figur-figur seperti apa sih yang layak disodorkan kepada kita untuk mengurusin kita atas nama kekuasaan itu? Saya mengundang 2 orang yang saya hormati, orang yang sangat capable untuk membahas ini. Yang pertama adalah sahabat saya menyebutnya Chief SS Sudirman Said. Assalamualaikum. Salam. Kita agak sering-sering ya undang ya. Dan kemudian agar semakin seru, dan saya yakin memang pasti seru kalau ada abang saya seperti ini, Bang Faisal Basri, untuk kita bicara tentang ini. Bang Faisal. Terima kasih Bang. Iya, itu lahir batin. Itu pembukaannya. So, sudah banyak pemerintahan. Dan karakter kabinet itu ternyata memang beda-beda, disesuaikan dengan kemauan, dan itu hak tentu saja, wajar saja dari presidennya. Tetapi agar kemudian terbaca secara akademik, kami sudah menyiapkan satu data di sini, sebuah komparasi ya dengan kabinet-kabinet sebelumnya. Untuk ini barangkali Chief, silakan. Saya mulai dulu dari Bang Sudirman Said, silakan. Ya, ini satu paparan yang baik saya kira. Teman-teman menyiapkan dan saya dapat share ini juga. Jadi kalau kita lihat ya dari waktu ke waktu, ya barangkali karena usia kita ini kan baru 79 tahun, pasti proses belajar masih terjadi. Tapi terlihat dari waktu ke waktu, pada umumnya di awal-awal itu pemerintahan berjalan baik karena mengisi kabinetnya dengan orang-orang yang memang dibutuhkan ya. Ada warna teknokratik di sana, ada warna profesionalisme gitu. Yang menarik, saya mulai dari ujung sini lah, dari pemerintahan yang sekarang. 2 periode pemerintahan itu warna teknokratiknya makin hari makin hilang gitu. Bobot politiknya makin tebal. Dan kita tahu Pak Jokowi itu 2 periode barangkali presiden yang melakukan reshuffle paling banyak. Oke. Pada periode pertama 5 kali reshuffle, periode kedua 7 kali reshuffle. Reshuffle itu bukan sesuatu yang diharamkan memang, tapi menteri-menteri itu kan seperti lokomotif dari gerbong panjang. Kalau menterinya berganti-ganti terlalu sering, itu juga dari segi policy, dari segi konsistensi itu akan terganggu. Dan itu juga menunjukkan pada waktu mencari atau menetapkan menteri itu pertimbangannya barangkali kurang dalam, sehingga dengan mudah
berganti. Bergantinya memang alasannya macam-macam. Ada yang karena ditangkap oleh KPK, tapi sebagian karena alasan-alasan politik. Itu yang terus kita bisa belajar dari kabinet yang sekarang. Tetapi di masa Pak Harto umpamanya itu terlihat sekali warna teknokrasinya. Karena sepanjang 30 tahun lebih memang orang-orang terbaik masuk ke pemerintahan gitu. Dan kita mengenal tuh satu pola. Kalau rektor ya rektor yang paling bagus ya. Itu kemudian profesor-profesor terbaik masuk dalam bidang-bidang yang memerlukan aspek teknokrasi dan pengetahuan gitu. Jadi kalau kita bicara ke depan barangkali dengan keadaan yang sekarang, mau siapapun yang memimpin itu nomor satu, bisakah kita mengembalikan aspek teknokrasi ke dalam kabinet itu? Itu penting. Yang kedua, menteri itu hanya 34 orang se-Indonesia. Oke. Artinya kita mencari menteri itu mencari 34 orang paling penting kan. Iya. Karena itu pertimbangannya mesti matang sehingga begitu install, begitu masuk, sebaiknya diberi kesempatan bekerja sampai selesai. Karena itu menyangkut mempelajari masalah besar di sana, memperkuat tim, membangun kekompakan. Sampai akhirnya polisi-polisinya kan harus cukup lama dipikirkan. Nah kalau 2 tahun berganti, setahun berganti. Dulu ada kementerian yang 3 tahun ganti 3 menteri gitu. Termasuk sekarang kan ada. Ya. Itu. Nah ini sesuatu yang jadi teknokratik dimasukkan, kemudian jangan terlalu sering berganti karena itu akan mengacaukan pekerjaan. Yang ketiga adalah kita mengerti bahwa terjadi koalisi besar pasti tidak mudah membangun satu konstelasi. Tapi kalau para pimpinan partai diminta orang-orang terbaik begitu ya, kemudian dilakukan seleksi yang baik, saya kira akan ketemu kader-kader partai atau orang profesional yang berafiliasi dengan partai politik yang bersangkutan. Jadi proses-proses seperti yang dikerjakan oleh Pak SBY pada waktu itu, Pak Jokowi awal itu barangkali perlu dipertimbangkan karena review orang itu betul-betul bukan asal comot kemudian atau yang dipaksakan harus ini. Itu yang akan mengacaukan juga perjalanan kabinet. Jadi kita punya harapan bahwa siapapun yang memerintah ke depan akan baik kalau kita mengembalikan semangat teknokrasi, kemudian menjaga stabilitas supaya PR-PR besar itu bisa ditangani dengan baik. Tentu saja saya agak paham sih sebenarnya pada peristiwa 2014. Bagaimana nama-nama Bapak kan tim transisi. nama-nama menteri itu masuk pada awal pemerintahan Pak Jokowi, Bang Faisal. Waktu itu kami di tim transisi itu membikin list ya. List. Tapi waktu itu listnya itu kita bikin tanda petik list ya supaya tidak menyederhanakan masalahnya. Itu banyak sekali pertimbangan. Penanggung jawabnya waktu itu tuh Andi Wijayanto. Dialah penanggung jawab tentang arsitektur kabinet pada masa itu. Di mana yang saya maksud adalah orang itu kita lihat betul dia punya kapasitas, kredibilitas, ya tingkat penerimaan publik dan segala macam gitu ya. Kemudian kita sodorkan kepada Pak Jokowi waktu itu. Dan Pak Jokowi waktu itu mungkin karena proses belajar ya, itu tampaknya membuka ruang untuk kita diskusikan gitu ya. Pada poin ini sebenarnya ini yang saya mau sampaikan, ini saya harus hati-hati ini. Adalah waktu itu orang dengan latar belakang pedagang, pedagang itu tidak terlalu jelas arsiran tidak terlalu mewarnai gitu. Jadi Mas Andi waktu itu membikinnya itu dengan Mas Hasto waktu itu agak detail. Pada bagian ini sebenarnya kan waktu itu kan yang jadi menteri juga kan. Ya, saya salah satu menteri waktu itu ya. Tim transisi. Nah, kenapa kemudian tiba-tiba dalam perjalanan ya seperti yang Chief SS tadi sampaikan itu kok tiba-tiba menjadi seperti itu? Maksud saya adalah bahkan sampai ada 3 menteri yang di reshuffle dalam waktu 3 bulan dan segala macam. Pada bagian ini pertanyaan yang paling mendasar adalah kesalahan seperti apa gerangan yang dilakukan oleh presiden hingga kemudian dia tampak mencederai kabinetnya sendiri. Tentu Bang Faisal punya pandangan lebih jernih karena saya bagian dari proses itu. Memang di awal-awal kami itu seperti punya optimisme yang tinggi bahwa presiden kita ini berorientasi pada reform ya.
bukan karena saya bagian dari dalam, tapi terlihat beberapa decision itu ya memang kita pengen berbenah gitu. Tetapi pada reshuffle kedua saya kira saya bagian dari reshuffle kedua itu benar-benar pertimbangannya sangat politis. Bahkan kepada saya pun tidak diucapkan alasan yang clear ya. Beliau mengatakan ada penyesuaian segala macam. Nah, yang menarik memang betul sekali. Makin ke sini, di samping tadi warna teknokrat makin hilang, tapi juga berganti politik plus terlalu banyak suasana bisnis di dalam kabinet gitu. Kalau dilihat wajah-wajah itu banyak sekali orang-orang yang punya background pengusaha, tetapi masih berusaha gitu, masih menjalankan perusahaannya gitu. Itu yang disebut sebagai paginya menandatangani policy, malamnya rapat bisnis membicarakan bagaimana memanfaatkan policy itu. Gitu. Apa yang dia tandatangani siangnya gitu ya. Bahkan ada satu isu, ini bukan rumor karena disaksikan oleh semua. Seorang menteri yang sangat powerful itu ya membuka kantor dagangannya di kantor itu, bertemu dengan mitra bisnis di kantor itu. Saya juga pernah mengalami dipanggil menteri itu untuk dipertemukan dengan kolega-kolega yang berurusan sama dagangannya. Ini sesuatu praktek yang menurut saya mudah-mudahan presiden ke depan itu berani memisahkan antara private domain, dagangan itu kan private domain, dengan public domain gitu. Jadi boleh saja orang punya background pengusaha, tapi betul-betul ketika jadi menteri itu full hearted, dedikasi hanya ngurus publik. Tinggalkan dulu sementara dagangannya. Nanti 5 tahun lagi kembali kepada ini yang mungkin nanti Bang Faisal sangat jernih melihat ini, karena menurut saya menjadi menteri itu satu kehormatan, karena tadi saya sebut hanya 34 orang yang dipilih dan dari 270 juta penduduk kita gitu. Nah, kalau kesempatan itu sudah digunakan untuk memberikan yang terbaik sepenuh-penuhnya, menurut saya sih sayang aja. Buat apa kita membuat pemilu dengan biaya puluhan triliun, ratusan triliun bahkan kalau menghitung bansos segala macam. Tapi hasilnya bukan manusia terbaik yang bisa meluruskan kembali jalannya negara ini. Bang Faisal, tadi kami sudah buka dengan cerita seperti itu. Saya sebagai orang yang sedikit terlibat pada pembuatannya, strukturnya, kemudian menterinya adalah beliau. Dan kemudian terpotong di tengah jalan. Bahkan terpotongnya pun saya terlibat. Karena kenapa? Waktu itu saya anggota MKD pada kasus saya Papa minta saham itu kan. Iya, kami ketemu lagi di sana. Jadi kenapa sampai saya selalu merasa beliau harus bertanggung jawab pada hidup saya. Bang Faisal, apa catatan Abang menyangkut pada bagian awal diskusi kita ini, bahwa bagaimana agar kemudian kabinet yang akan datang itu adalah kabinet yang bisa berbicara tentang nilai, bisa berbicara tentang keadilan, dan tidak berbicara bahkan barangkali menggunakan kantor negara itu untuk bisnisnya. Itu gambaran besarnya seperti itu, Bang. Ya, kriteria. Jadi ini kan hampir setiap 5 tahun juga saya diminta bicara soal ini gitu. Kriteria. Jadi presiden itu ada kesepakatan dengan partai kan. Ya. Ada kesepakatan dengan partai dapat jatah berapa. Tapi yang menentukan kriteria yang terbaik buat bangsa ini tetap presiden. Oke. Jadi misalnya nih partai koalisi keluarkan masukkan nama, masuk nggak di kriteria, kalau nggak kembalikan, pilih yang lain gitu. Itu tidak terjadi. Oke. Jadi cek kosong yang disampaikan oleh partai itu. Kemudian yang kedua, integritas itu kan dipertaruhkan oleh Jokowi pada yang pertama itu semua senarai menteri itu, calon menteri itu diseleksi di KPK. Nah itu kan dia tidak mau ambil risiko kan, dan itu netral. Dan Pak Jokowi dengan kriteria dan masukkan ke KPK itu, dia nolaknya juga jadi lebih mudah kan, bukan didasarkan pada suka atau tidak suka. Yeah. Nah, namun yang satu saya rasa ada trade off. Semakin banyak menteri semakin
lambat jalan pemerintahan itu. Oh kan Indonesia besar, Cina kurang besar daya dari kita, tapi menterinya cuma 17, kita 34. Jadi arsitektur kabinet kita itu kompromi, merangkul semua kekuatan, menjadi gemuk, dan jalannya menjadi lambat, kan konsekuensinya itu. Saya waktu itu sarankan juga tidak perlu ada Menko. Tidak perlu ada Menko. Tidak perlu ada Menko. Menko itu diperlukan untuk tujuan tertentu. Jadi misalnya menteri utama di Singapura untuk regenerasi. Karena gue cotong bentar lagi udah Bijili, bentar lagi nggak bisa. Nah, kemungkinan besar yang jadi pengganti Bijili adalah yang senior minister nomor 1. Kan ada senior minister juga ada 1-2 gitu. Yang sekarang Ministry of Finance ya. Itu yang untuk regenerasi. Ini kan bukan kan. Menteri itu bukan regenerasi untuk Perdana Menteri, kita presidensil. Jadi gugur, jangan ikut Singapura gitu. Kemudian di China juga nggak ada Menko. Besar, kurang kompleks apa ngurusin berapa miliar penduduk gitu kan. Di India juga enggak. Jadi kabinet itu cenderung ramping. Karena yang diperkuat adalah institusinya. Jadi bukan improvisasi dari menterinya. Karena visinya kan dari presiden, Bang. Visi dari presiden. Bahkan Pak Jokowi dulu mengelar, menteri nggak punya visi kan. Nggak boleh punya visi gitu. Nah jadi gampang. Coordinatingnya biasanya seminggu sekali meeting menteri urusan ekonomi, minggu keduanya urusan Polkam, minggu ketiganya misalnya sosial, terus gitu. Presiden sendiri yang nak mimpin. Buat apa lagi ada Menko? Dalam konteks ini Bang Faisal, kira-kira dengan melihat problem kita, Abang kan begitu kritis melihat semua problem yang ada. Kita sebenarnya itu butuh berapa menteri sih dalam arsitektur yang kita bayangkan objektif dan terbaik untuk kita hari ini? Iya, ini kira-kira aja ya Bang ya. 25 lah maksimal. 25 ya. 25 tanpa Menko ya. Jadi ratas itu langsung dipimpin oleh presiden. Karena sumber masalah utama di kabinet Jokowi ini para Menko-nya justru. Namanya Menko itu mengkoordinir, bukan mengambil alih tugas kementerian. Oke. Ini mengambil alih Erlangga Hartarto gitu, terutama Luhut Panjaitan ya, itu luar biasa mengambil alih tugas kementerian. Jadi kalau dilihat tuh tugas-tugas kantor Menko-nya Pak Luhut harusnya dikerjakan cukup oleh Menteri KKP. Itu. Nah kemudian sampai penentuan lawyer di WTO juga kantor Menko. Jadi dia eksekusi karena kepentingan gitu. Pentingan diambil alih tugas-tugas. Menko itu kan tugasnya apa Bang? Kalau ada 4 menteri atau 5 menteri, misalnya seperti kereta cepat gitu kan, kemarin kereta cepat Jonan, Marini berubah berbeda. Menko-nya yang mengkoordinir. Menko mengkoordinir untuk lintas sektoral dan lintas daerah. Oh ini melebihi 2 provinsi. Menko yang urus. Tapi gitu. Kenapa Pak Jokowi pada kasus ini kan kita lihat itu ya, itu terbaca dengan sangat detail di ruang publik. Kenapa Pak Jokowi membiarkannya? Pak Jokowi tidak yang di periode kedua dia tidak menggunakan instrumen filter KPK lagi. Dan sejak pertama sampai yang kedua dia menerima begitu saja apa yang disodorkan oleh partai tanpa ada kriteria, karena dia tidak punya kriteria. Nah waktu itu kita dorong kan pakai kriteria Pak Jokowi. Jadi misalnya calon menterinya di satu posisi ada 5 misalnya kan, karena semua kan ini masuk kan ke mesin itu difilter sendiri oleh mesin,
menggunakan kriteria itu. Nah, jadi itu yang missing itu. Sehingga setiap menteri memasukkan orang yang memang paling piawai untuk mencari rente. Karena disetor kan. Ya lihat. Oke. Ada satu cerita sedikit. Hari pertama sidang kabinet paripurna. Tanggal 28 Oktober 2014. Setelah membuka, direktif pertama adalah kata-katanya begini kurang lebih. Saudara yang menjadi pengurus partai politik harap mengundurkan diri. Terus ada seorang menteri angkat tangan. Kira-kira mau bilang, saya ini tinggi Pak jabatannya, apakah mundur? Jadi bagaimana Pak Presiden kalau posisinya adalah wakil ketua umum gitu. Beliau tidak menjawab, tapi hanya mengulang. Yang hari ini menjadi pengurus partai politik harus mengundurkan diri gitu. Jadi itu signal awal yang, oh ini serius ini mau kerja beneran gitu kan. Tapi itu kan ketika tadi saya sebut reshuffle kedua, tadi sudah tidak ada kriteria. Apalagi terakhir-terakhir itu benar-benar proses akomodasi lebih dominan daripada memikirkan efektivitas maupun tadi kapasitas dari orang-orang itu. Jadi memang ada tikungan-tikungan tajam yang kembali maka saya katakan kalau mau memberesin negara ini memang tergantung pada leadershipnya gitu. Nanti ini semua yang dikatakan Bang Faisal tadi juga tergantung pada leadershipnya siapa yang akan memimpin itu. Kalau leadershipnya punya wawasan atau punya pemahaman tentang konsekuensi dari ditunjuknya orang-orang itu, saya kira dia akan memilih yang terbaik. Dan saya pernah sampaikan di forum ini, masa kita nggak punya 50 orang terbaik gitu. Katakanlah 25 tadi dijadikan patokan, dikalikan 2 deh, satu posisi. Kalau 50 orang posisi menteri terbaik, itu dia akan mencari dirjen terbaik gitu. 10 orang kan gitu kan. 10 orang kali 50, 500 tuh, eselon 1. Kalau dirjennya baik-baik, katakanlah tidak 100%, 70% deh, maka dia akan memilih direktur terbaik. Itu akan cascading down dan mewarnai. Nah itu yang menurut saya memang benar sekali. Ini adalah titik kulminasi dari satu proses di mana kekuasaan diselenggarakan ketika presiden terpilih nanti membentuk kabinet gitu. Kak, poin ini saya ingin tanya kepada abang-abang berdua. Poin ini perlu kita elaborasi sedikit sebelum lebih jauh lagi. Tayangan ini sebenarnya adalah pesan yang akan kita kirim kepada pemerintahan yang akan datang. Ada sebuah peristiwa dulu bernama pemerintahan Jokowi melakukan ini dan hasilnya seperti apa. Kalau kemudian ternyata adalah kesalahan, harus diperbaiki seperti apa gitu ya. Betul. Nah, pada poin ini ada hal yang harus kita bahas, bapak-bapak berdua, adalah bagaimana agar kemudian partai politik itu menyodorkan orang terbaik di internalnya, dan kemudian presiden terpilih bersikap yang terbaik pula agar kemudian terjadi pertemuan di mana kita sebagai publik itu tidak terabaikan dalam kepentingan-kepentingan itu. Silakan. Mungkin ada periode di mana menteri-menteri yang luar biasa itu hadir zaman Pak Harto. Saya tidak tahu ya proses Pak Harto milih menteri. Kalau dulu kan ditelepon gitu ya. Udah ditelepon oleh Cendana ndak gitu. Tapi kan telepon adalah akhir prosesnya itu. Saya rasa ada tim Pak Harto. Coba Anda bayangkan kita punya Pak Sutami Menteri PU, sampai kesehatannya pun dia tidak pikirkan dan meninggal karena kekurangan gizi. Pak Emil Salim, ya Pak Sadli, BKKBN Suryono Suryaningrat, Menteri Kesehatannya Profesor Suyudi, itu luar biasa loh Bang, luar biasa sekali. Orang-orang terbaik ya. Orang-orang terbaik gitu. Itu bisa kok. Karena di partai juga banyak orang-orang yang baik kan. Jangan sekali-kali mendikotomikan ini harus sipil, militer, ini macam-macam itu. Dan luar biasanya lagi komposisinya itu mencerminkan kebinekaan kita dari berbagai kawasan ya.
dari berbagai kawasan itu ada. Nah ini juga menurut saya buat yang mendatang tolong sangat diperhatikan karena potensi disintegrasi bangsa ini meningkat ini Bang. Jadi ini eksploitasi daerah luar Jawa oleh Jawa. Kita juga Jawa ini Bang. Jadi kita pengeksploitasi nih bukan karena sukunya gitu, tapi eksploitasi luar Jawa oleh Jawa. Mantan gubernur Sumatera Utara yang insya Allah akan maju lagi untuk menghadang Bobi ngatakan gitu, dihitung-hitung sama dia sumber daya alam, kekayaan alam dari Sumatera Utara itu kira-kira saya lupa angka persisnya ya, tapi 300 atau 400 triliun yang masuk, yang keluar Sumatera Utara, tapi yang balik cuman 4%-nya. Ini sekarang jadi concern, harus hati-hati gitu. Nah jadi kemudian dia lihat gitu, udah kami diperas, miskinnya banyak, masih tetap banyak. Di panggung politik, aktornya semua dari Jawa. 6 capres-cawapres ini Jawa semua. Dulu masih ada Bung Hatta Bang. Masih ada Adam Malik. Masih ada Pak JK. Sekarang kalian ngatur, kalian rusak kami. Kami gak mau lagi bagian dari Republik Indonesia. Itu meningkat. Ini ya ujung-ujungnya bisa menjadi serius ini. Iya. Jadi arsitektur itu harus mempererat rumah Indonesia itu Bang. Ada cerita praktek ini kemudian dilakukan oleh Pak SBY. Jadi sebelum melaunching kabinet itu dibuat metrik. Dilihat baik-baik. Ini orang Bali sudah ada belum? Orang Aceh sudah ada belum? Ya. Yang dari timur, yang dari kalangan profesi dokter sudah ada belum? Jadi sebelum di launching itu betul-betul lihat tadi keseimbangan, dan itu artinya memerlukan proses berpikir yang cukup lama gitu. Nah, tadi Bang Faisal memberikan satu ilustrasi betapa hebatnya menteri-menteri zaman Soeharto, dan saya ingat almarhum Frans Sedel, Bang Faisal. Ya. Almarhum Frans Sedel bilang begini, menteri itu punya 3 peran. Nomor 1 tentu membantu presiden. Nomor 2 dia pemimpin di bidangnya gitu. Yang ketiga dia adalah tokoh masyarakat. Artinya siapapun jadi menteri itu omongannya, tindakannya didengar dan menjadi referensi. Karena itu memang sebaiknya tidak sembarang orang yang masuk ke dalam posisi itu. Karena sesudah dia berhenti pun harus tetap menjaga marwah dari negara ini gitu. Jadi ini kan ada menteri yang baru masuk 3 bulan ketangkep KPK gitu ya pada zaman Pak Jokowi, karena betul-betul dia tidak melakukan satu screening. Saya menduga walaupun Pak Harto dikatakan sangat otoriter, tapi saya sepakat beliau pasti punya tim tuh yang liatin prestasi orang ini seperti apa, punya masalah apa enggak, sampai pada mohon maaf rumah tangganya pun dilihat seperti itu. Ada tokoh yang sangat luar biasa, tapi karena ada urusan-urusan di belakang yang tidak sejalan dengan waktu itu kan Putin sangat menjaga kan. Jadi di samping tadi diharapkan kompetensi teknokrasi juga sangat memadai, tapi juga tadi keseimbangan sangat penting, karena itu kabinet Indonesia adalah mewakili seluruh kalangan kira-kira. Gitu. Satu lagi Bang yang menjadi ciri zaman Pak Harto. Pak Harto tuh enggak sekedar ngumpulin orang-orang terbaik, enggak. Tapi tim. Jadi misalnya tim ekonominya lepas dari orang atau suka atau tidak, jadi kompak sejalan dalam setiap derap itu. Jadi namanya mafia Berkeley ya. Itu mereka saya dengar dari anak-anak, dari putrinya Pak Wijoyo, mudah-mudahan Dr. Widya ndak keberatan saya cerita gitu. Mereka itu kalau akhir pekan keluarga itu juga berkumpul di Kepulauan Seribu gitu. Itu untuk tidak sekedar tim tapi juga keluarganya. Sehingga tidak ada yang namanya itu kontroversi kebijakan. Kementerian Perdagangan jalan sendiri, Kementerian Pertanian jalan sendiri, Kementerian apa jalan sendiri, Bulog jalan sendiri. Saling menjaga gitu ya. Saling menjaga karena satu tim. Bappenas itu tim bener. Dan kalau ada yang balelo nih dipecat, minta ketua mafianya datang ke Pak Harto, pecat gitu Bang.
Karena tim ini membuat senyawa kabinet itu menjadi nggak ada agenda di belakang. Nah ini kan agak repot sekarang kan, Bang. Kita lihat banyak sekali Bu Risma kemarin agak beda dengan yang apa. Jadi partai beda nggak apa-apa, tapi satu tim gitu. Iya, dan kebijakannya itu adalah sama tujuan di sana. Ya. Gitu, ya. Saya ingin mendekatkan problem kita, bapak-bapak yang terhormat. Yang saya maksud itu adalah kalau berkaca pada kita bicara tentang periode keduanya Pak Jokowi, terlihat banget bahwa obsesinya terhadap modal itu demikian besar untuk menarik investasi yang kemudian ujungnya adalah infrastruktur dan segala macam gitu ya. Tentu saja tidak salah bahwa kemudian ada yang terabaikan di situ yang bernama bagaimana perbaikan kinerja politik hukum itu yang terabaikan, itu nanti kita bahas. Tapi pada karakter pemerintahan Pak Jokowi yang kedua terutama itu adalah dia begitu ramah kepada yang namanya modal. Ya, sekali lagi saya katakan tidak salah, sebab kita menikmati banyak infrastruktur hari ini. Tetapi ini sekaligus mengirim sinyal kepada pemerintahan yang akan datang. Apakah pola seperti ini harus dipakai kembali atau dipertahankan dan atau bahkan ditingkatkan oleh pemerintahan berikutnya? Sebab banyak risiko di situ. Salah satu risikonya sudah saya sebutkan tadi, bahwa pendekatan dan perbaikan politik hukum kita ternyata amburadul. Chief. Ini mungkin tidak banyak diketahui publik, tapi karena sudah mau selesaikan Pak Jokowi, jadi saya boleh ceritakan. Setelah dilantik, Bang, setelah sidang paripurna hari kedua, beberapa menteri dipanggil. Kemudian masuklah ke satu ruang kerja di istana. Di situ sudah ada pedagang besar. Pedagang besar? Yang belakangan kontroversi karena dikejar-kejar oleh pemerintah Cina dan konon ditembak mati itu. Namanya Sampa. Oh, oke. Yeah. Dan kami digilir, diminta bercerita soal rencana proyek-proyek strategis gitu. Dari mulai Menko MOU juga ya, disodorkan MOU, tapi kami bersepakat menolak karena kita tidak ingin. Ya, jadi ada Menko Perekonomian, ada Menteri BUMN, Menteri Perhubungan, saya juga Bu Susi juga. Kami ini kan awal-awal memang melihat ini kita mesti jaga bareng-bareng lah. Jadi pada waktu diminta MOU di istana segala macam, kita mengatakan kalau urusan proyek ya B2B, ketemunya BUMN atau perusahaan swasta yang ada di. Tapi kita tidak mungkin tiba-tiba, apalagi hari pertama, paham lapangan juga belum. Jadi kalau tadi dikatakan ramah dengan modal, sebetulnya sejak awal itu orientasi beliau pada investasi itu sangat kuat gitu ya. Iya. Seperti ada ketakutan bahwa uang kita tidak cukup, karena itu kita mesti mengundang investor. Nah kebetulan mungkin yang paling loose, paling mudah, paling cepat governance-nya kan tidak terlalu baik kan dari satu kalangan dari Chinese ya. Jadi itu memang betul-betul terasa. Kita sering sekali dipertemukan dengan urusan-urusan seperti itu. Nah, kenapa begitu? Saya tidak tahu apakah ini soal wawasan. Makanya kita sering guyonan begini. Menjadi seorang presiden itu sebaiknya dalam perjalanan hidupnya itu pernah membicarakan banyak hal gitu ya. Membicarakan kesehatan, membicarakan penduduk, membicarakan ekonomi, membicarakan hukum, membicarakan. Nah ini kelihatannya linear nih. Bapak kita ini. Sehingga begitu duduk, yang diurus sampai hari ini kan terus-menerus investor. Kita ingat pada tahun-tahun awal itu Bu Menteri Luar Negeri sampai agak risau karena kok bolak-balik pergi satu negara ke Cina gitu. Padahal satu kali pun belum sempat berhubungan sama negara besar lain, misalnya US gitu. Jadi kalau perkara itu memang ini orientasi dari kepala negara atau presiden sangat penting. Tetapi kembali pada diskusi kita, kita punya harapan dari 3 calon presiden siapapun yang kepilih itu ya, itu mereka relatif punya wawasan yang lebih baik dan karena itu mungkin orientasi pada satu aspek mudah-mudahan bisa netralisir. Dan dia ini kan urusan hukum kita kan babak belur ya, urusan penegakan hukum, pemberantasan korupsi itu kan babak belur. Itu juga tidak kalah pentingnya untuk memberi signal bahwa pemerintah mendatang harus serius mengembalikan itu. Karena apa? Ya kita ngebut segala macam
Bang Faisal tidak sepakat bahwa urusan kita investasi, karena investasi kita baik-baik saja. Tapi penegakan hukum, korupsi yang membuat orang itu menjadi takut untuk melakukan dealing bisnis di Indonesia gitu. Nah ini barangkali juga satu aspek yang perlu kita pesankan pada pemerintah mendatang. Do serious effort kepada urusan-urusan penegakan hukum dan penanggulangan korupsi gitu. Bang Faisal, pertanyaan yang sama. Tadi saya malah sebenarnya ada sebuah informasi lain yang lebih dasar dari itu sebenarnya. Tapi kan bapak-bapak tamu saya, jangan saya menjadi narasumber gitu kan. Tentang konglomerat yang dari China itu. Oke, Bang Faisal, pada kasus yang sama, apa catatan Abang? Sampai ini kalau boleh saya lanjutkan itu karena saya kan ditugaskan sama Mas Dirman kan memberantas mafia migas gitu kan. Tim transportasi. Oh iya ketemu sampahnya juga ketemu. Jadi ruwet dan kita ingat deal-dealnya menjadi tidak transparan. Jadi Rini Sumarno itu intens sekali ke China waktu itu dan bagi-bagi nggak diminta nih bank-bank BUMN tiba-tiba dapat 5 miliar US dollar dari Development Bank of China, kemudian juga kereta api yang urus Rini, yang begini-begini kan menjadi tidak jelas ini. Nah jadi ke depan yang harus ditegakkan adalah disiplin dan yang pertama harus ada visi yang sama dari awal. Kalau Pak Jokowi ini pokoke, jadi saya ingat waktu Bu Mega jadi presiden kan ada reshuffle juga tentu saja. Salah satu yang dipanggil itu dari Washington Pak Doro Jatun. Nah Pak Jatun dipanggil, Pak Jatun panggil saya malam-malam ke Ciputat pas datang. Faisal bantu saya macam-macam gitu dah ya. Sidang kabinet pertama itu saya yang nyiapkan slide-nya itu kan. Pak Jatun masih belum, Prof. Jatun belum punya staff kan. Saya yang menyiapkan satu slide aja untuk guide sidang kabinet pertama itu bagaimana Bu Mega akan membawa ekonomi itu seperti apa dan apa yang harus dilakukan gitu. Nah jadi Pak Jokowi itu serba formalistik. Bang Akbar tahu sekali nawacita itu. Nawacita itu Jokowi nggak pernah baca lengkap. Dan Jokowi paling tidak pernah bicara nawacita. Dan pokoknya dia bilang silakan kerja, gua kerja suka-suka gua gitu loh. Nah jadi presiden juga harus disiplin, apa yang dia katakan itu dia akan laksanakan. Ini dia mencederai semua. Jadi ada komitmen dari presiden untuk menyerahkan pelaksanaan ini dengan tata cara dan aturan yang terukur. Nah misalnya contohnya reshuffle ini juga berkaitan dengan cara Jokowi gitu. Saya ingat waktu itu pajak naikkan 30%. Terus misalnya dulu Bambang Brojonegoro kalau nggak salah itu, kalau Pak Bambang Brojonegoro mengatakan tidak sanggup, pasti dia nggak dipilih jadi menteri. Jadi pokoknya saya ganti kalau gitu-gitu loh. 30% itu tidak realistis gitu. Nah jadi dia kecewa seperti itu. Kemudian akhirnya keluarlah yang aneh-aneh itu. Keanehan Pak Jokowi kan dimulai dari situ. Dia menganggap remeh mengelola Indonesia seperti mengelola Solo atau Jakarta, kan totally different gitu. Nah dari situ muncullah yang lain-lain termasuk investasi. Kalau dia udah percaya dengan timnya, kalau Pak Harto dulu patuh, tunduk dan taat apa yang disampaikan oleh timnya, yang benar, tidak punya agenda. Kenapa sih beres? Karena tidak punya agenda pribadi. Nah kalau timnya punya agenda pribadi yang bicara ya iya. Kemudian keluarlah tiba-tiba Pak Jokowi, ingat nggak Bang?
Ini di kantong saya ada nih daftar kekayaan orang-orang Indonesia di Singapura. Jumlahnya sekian ribu triliun. Itu didapat dari pegawai pajak di Lampung. Nggak kredibel. Itu jadi acuan. Nah jadi Pak Harto juga dulu ada pembisik. Nah pembisik itu balancing atau recheck dari apa yang disampaikan oleh timnya. Ini tampaknya sejarah yang dikatakan tadi Pak Sudirman Said bahwa seorang pemimpin itu dia pernah melakukan apa, memikirkan apa gitu ya. Oke. Wah. Maksud saya gini, jangan sampai salah diagnostik. Nah yang itu dia. Kita hadapi adalah negeri, bukan perusahaan. Itu dia Bang, karena begini. Coba bapak-bapak saya yakin bisa mengidentifikasi. Tapi coba kita cermati. Dari 3 calon presiden. 2 kan sudah menunjukkan wajah bahwa tampaknya memang mereka akan berada pada rezim yang relatifly akan lebih memilih bersahabat atau menyerahkan diri bahkan kepada modal. 2 tim sukses dipimpin oleh pemilik modal loh. Kelurahnya. Iya, nomor urut 2 Pak Prabowo Gibran itu ketua timnya itu Mas Rosan, sahabat saya juga sih, sahabat kita ya. Mantan ketua umum Kadin. Mantan Kadin gitu. Dia pengusaha. Apakah ada yang salah? Enggak yang salah. Ada. Tapi kan kita bicara tentang kecenderungan di sini. Ketua tim suksesnya yang ketiga itu Mas Arsad, mantan ketua Kadin juga. Masih. Oh masih. Hanya mantan ketua timnya CPSS yang angkatan udara, itu juga kita bertanya karena bukan orang politik ya. Nah kembali pada ini, maka kemudian kita bisa melihat bahwa sebenarnya pola pikir kecenderungan atau bahkan apa yang dipikirkan oleh setidaknya 2 kandidat itu tampaknya tidak akan berbeda dengan apa yang dilakukan Pak Jokowi. Iya kan. Teori yang gampang dipahami itu kan negara ini tegak karena 3 pilar kan ya kan. Oke. Satu state sendiri lah, institusi kenegaraan, eksekutif, legislatif, yudikatif dan perangkat lainnya. Kemudian pelaku bisnis ekonomi kan, pengelola ekonomi. Yang ketiga adalah civil society. Jadi menurut saya seorang presiden diharapkan paham dinamika ketiganya ini dan tidak boleh, karena yang satu adalah sebagai penyelenggara negara, yang satu sebagai pengelola ekonomi, satunya jadi penyeimbang kan. Jadi kalau kita kemudian hanya fokus pada satu aspek, pasti pincang jalannya. Nah, karena itu tadi misalnya meskipun sebutlah yang akan jadi Pak Prabowo atau Pak Ganjar atau Pak Anies, saya tiga-tiganya ngelihat orang-orang yang pernah melampaui masa-masa memimpin institusi besar, yang pasti kompleksitas pernah belajar. Mas Ganjar 10 tahun jadi gubernur ya, kemudian Pak Prabowo mimpin Kemhan, mimpin angkatan darat segala macam, dan juga menjadi pelaku bisnis yang skalanya cukup besar. Anies pernah jadi gubernur, pernah jadi rektor, pernah jadi menteri. Jadi diharapkan ini semua akan memberi warna bahwa mereka tidak sembarangan saiyek kata orang Jawa. Pengen apa hari ini dikerjakan. Pengen ibu kota negara. Orang-orang yang mengerti proses lah. Betul. Menghargai proses. Itu mengapa? Karena ini kan namanya kepemimpinan institusional. Karena besar sekali gitu. Nah, ciri-ciri kepemimpinan institusional adalah dia percaya pada proses tadi, ada regularitas, ada keteraturan, ada standar-standar. Nah, termasuk tadi pada waktu milih, tentu saja ini adalah haknya partai politik untuk bergabung, tapi mintalah orang-orang terbaik pada partai kan. Dengan itu dia punya pilihan. Nanti begitu ditata dalam metrik tadi, sudah mewakili seluruh wilayah, sudah mewakili seluruh profesi, sudah mewakili seluruh kepentingan, peta kepentingan. Mungkin akan didengar sebagai kok terlalu ideal begitu. Tapi kan ini kesempatan 5 tahun sekali, Pak. Kalau 5 tahun sekali kita bisa melakukan itu, ya sayang betul untuk sampai pada itu. Ya, oke. Seperti itu yang terjadi. Tapi lagi-lagi saya ingin meminta bapak-bapak sekalian untuk membicarakan hal yang sudah saya lempar tadi, bahwa ada pemerintahan yang pernah ditunjukkan oleh Pak Jokowi. Kecenderungannya seperti apa? Apakah berhasil? Pada beberapa bagian berhasil, harus kita akui lah itu. Oke, katakanlah infrastruktur ya. Oke, meskipun ada beberapa yang kemudian menjadi kritikannya Bang Faisal dalam hal ini adalah kereta cepat. Nah, ke depan ini seperti apa? Katakanlah misalnya, coba kita katakanlah misalnya
presidennya ke depan itu siapa? Katakanlah Pak Prabowo. Pak Prabowo misalnya. Saya sudah bilang tadi ketua timnya itu adalah pengusaha. Berarti kan di memorinya Pak Prabowo kecenderungan untuk memberi respon dan tempat kepada pengusaha itu tampaknya sudah kental di situ. Oke, toh dia juga pengusaha. Oke. Yang kedua, dia mengatakan bahwa akan melanjutkan seluruh kebijakan yang pernah dilakukan Pak Jokowi, dan itu disampaikan kepada kepala pemerintahan negara sahabat, katakanlah di Cina. Kemudian Presiden Jokowi memberikan support penuh kepadanya selama kampanye. Yang saya mau sampaikan pada bagian ini, pada kasus Pak Prabowo, berarti tampaknya situasi ini akan berlanjut nih Bang Faisal. Apa catatan Bang Faisal menyangkut itu? Karakternya ya. Iya. Kalau kongsi Jokowi dan Prabowo saya rasa akan cepat bubar itu. Tapi karakternya. Iya. Nah karakternya alasannya begini. Oke, kita lihat konglomerat yang sampai mengatakan kami sepertiga kekuatan ekonomi Indonesia siap menjadikan Pak Prabowo Gibran satu periode. Gitu. Satu putaran. Satu putaran. Oke. Nah itu luar biasa. Jadi semua gerbong Pak Jokowi masuk ke Pak Prabowo dan mereka kembali tidak ada, walaupun akan diberikan makan siang gratis, tapi tidak ada makan siang gratis dalam Politik ya. Politik gitu. Nah semua misalnya ada konsesi, oh saya ditambah dong konsesi tambang saya gitu kan, tambah lokasinya, ditambah jatah ekspornya, ditambah jatah jual ke PLN-nya, macam-macam gitu. Itu suatu keniscayaan yang bisa kita mahfumi gitu. Kemudian partai yang terlibat sedemikian sangat banyak. Ya, ini dan akan diperluas lagi. Ini koalisinya kan besar dan akan diperluas lagi menjadi nasional. Nah, ini yang menurut saya akan membuat situasinya kok kian memburuk gitu. Apalagi tidak ada satupun pernyataan, ya wajar gitu, bahwa tidak ada yang salah pada apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi selama 10 tahun terakhir. Kalau yang nyata-nyata udah salah, udah kerap dibedah di podcast ini juga akan dilanjutkan. Bukankah ini akan mendekat kepada bencana? Jadi saya rasa di sekeliling presiden siapapun itu bukanlah orang-orang bodoh. Mereka akan evaluasi kembali. Oke, kemudian kan ada siapapun presidennya kan harus patuh tunduk dan taat pada hasil teknokratik. Ada RPJM, ada macam-macam, itu kan yang memagari supaya kita tidak masuk jurang. Ya, karena ini sudah teruji gitu, udah karena kalau di dalam kampanye kan tidak sedetil itu kan, lebih pada gimmick memberikan penjelasan. Tapi kalau sudah diturunkan jadi naskah teknokratik, presiden yang janjinya banyak pun harus tunduk kan. Nah ini yang pada akhirnya menurut saya kalau ini akan dirusak juga, akan dipaksakan, nanti RPJM-nya minta diubah dan sebagainya. Nah kita harus ingatkan itu. Jadi saya rasa civil society di masa yang akan datang harus lebih intens untuk memastikan bahwa pemerintahan ini tetap di relnya, tidak mendekatkan atau tidak mengarah kepada masuk jurang itu. Realitas lainnya yang harus kita bahas di sini, Bapak-bapak sekalian, adalah ini sudah semakin melebar kita bahwa memang tampaknya ada situasi yang tidak bisa dihindarkan oleh siapapun presiden nantinya yang akan dilantik. Kita tadi sudah membahas siapa kalau misalnya Pak Prabowo ya. Apa yang sama itu adalah pemilu ini brutal dan sangat mahal. Sangat mahal berarti berbicara tentang biaya. Maka kalau bicara tentang biaya membutuhkan pemodal, dan pemodal itu harus ada orangnya, dan orangnya itu adalah orang-orang kaya.
kita menyebutnya konglomerat atau pengusaha yang kemudian melihat bahwa ada potensi untuk menambah kekayaan dan mendekatkan diri dengan kekuasaan. Kira-kira kan begitu urut-urutannya. Nah, pada bagian ini menjadi tidak sederhana. Itu yang kita bahas sejak tadi. Pemilu semakin mahal dan mereka mengeluarkan jasa yang harus dicatat oleh si kandidat siapapun nanti menang. Pada bagian ini ada nggak jalan keluar dari bapak-bapak sekalian yang kita bisa kirim pesan kepada presiden terpilih nantinya, Bang SS? Saya pernah ngobrol sama seorang Indonesianis ya, belum lama lah, kira-kira 2 bulan lalu, dan membahas kemungkinan termasuk kemungkinan kalau yang jadi presiden adalah Pak Prabowo. Juga membicarakan hal lain. Saya teruskan asumsi tadi bahwa Pak Prabowo akan dilantik umpamanya. 2 pertanyaan dari kawan ini. 1, apakah Pak Prabowo sanggup meninggalkan legacy, stempel sebagai orang yang menutup demokrasi itu? Yang kedua, betul bahwa Pak Jokowi adalah kuat sampai hari ini, tapi setelah 20 Oktober suasananya akan berbeda sama sekali. Karena selama ini penyangga kekuatannya hampir seluruhnya itu datang dari formalitas. Jadi begitu formalitas selesai, dia akan selesai juga. Artinya apa? Di sini kita punya harapan. Terhadap pertanyaan pertama tadi, jawaban kita itu Pak Prabowo sejak muda terekspos pada negara-negara yang punya sistem yang baik, kemudian jalan pikiran juga baik. Masa iya dia mau tega meninggalkan jejak sebagai penutup demokrasi? Jadi jawabannya kemungkinannya kecil. Nah, karena itu tadi kalau ditanya jalan keluar, memang sebutlah tadi kita melihat Pak Prabowo akan dilantik. Memang harapannya pada beliau nih, presiden yang terpilih nanti, karena di tangannya dipegang satu kekuasaan yang sangat besar yang bisa menata seluruh instrumen gitu. Memang tadi disebut ketua timnya kebetulan pengusaha, kawan baik kita semua lah. Tapi rasanya seorang Prabowo, seorang Anies, seorang Ganjar sekalipun tidak mungkin hanya mendengar satu input saja gitu. Jadi pasti Pak Prabowo juga punya masukan-masukan, termasuk dari para ahli lah. Jadi kalau ditanya jalan keluar, ya memang kita sangat tergantung pada sikap beliau menghadapi tugas ke depan. Kalau usaha-usaha untuk memperoleh kekuasaan kemudian dibayar dengan tindakan-tindakan menata lagi, saya kira itu akan punya harapan. Dan rasanya para partai yang masuk dalam koalisinya Pak Prabowo juga punya orang-orang terbaik yang bisa kita harapkan tadi masuk dalam tim itu. Bang Faisal, kembali ke kriteria, ya kan kasarnya Pak Prabowo ini di penjara kan, banyak janji, banyak komitmen. Nah kemudian bagaimana menjaga agar kabinetnya solid gitu? Ya makanya terapkanlah kriteria, silahkan disodorkan nama, nanti dicek. Nah, kalau enggak maaf saya kembalikan. Tapi jatah dia masukkan yang baru. Nah itu kalau harus disiplin ini. Kalau satu jebol itu bisa mempengaruhi semua, Bang. Kemudian yang kedua, lihatlah, jadi misalnya ini tidak bisa dikompromikan. Misalnya Kementerian Keuangan, ya jangan dikasih ke partai lah itu. Karena risiko sekali. Berbahaya banget ya. Karena Kementerian Keuangan itu istilah Menteri Keuangan itu istilahnya rem, Bang. Kan semua menteri ngegas minta anggaran, minta anggaran. Nah kan ya gasnya ini, kalau gasnya jebol ya parah. Satu itu tuh yang penting. Kemudian Menteri Pendidikan itu betul-betul yang punya visi, punya filosofi, punya apa. Jangan Menteri Pendidikan yang karakternya instan. Ya rusak gitu. Karena ini satu. Ketiga, tolong riset. Riset kita itu udah dicampakkan di era Pak Jokowi di kubangan yang nggak jelas begitu ya, yang tidak jelas. Riset ini adalah masa depan Indonesia. Tatkala sumber daya alam habis, bentar lagi habis, ya nikel udah sampai 10 tahun lagi, sudah ada kepandaian dan kemampuan riset di
rakyat anak-anak muda kita ini untuk berinovasi dan melakukan pembaruan ini. 3 ini tolong dijadikan jangan ada kompromi politik gitu. Ini 3 ini Bang. Masa depan kita bergantung pada 3 ini. Satu lagi kalau boleh, yang mewujudkan visi maritim kita. Ya, yang mewujudkan visi maritim kita betul-betul orang yang paham sekali tentang bagaimana memadukan Indonesia, mengintegrasikan Indonesia sebagai negara kepulauan itu. Nah, satu-satunya orang nggak apa-apa sebut nama ya. Nggak apa-apa. Kalau perlu sebut nama kita. Bambang Susantono itu justru dia tersesat itu di KN itu. Ya, dia tersesat itu di IKN. Menjadi bukan Bambang Susantono. Jadi orang yang paling memahami tentang bagaimana mengintegrasikan publik ini lewat moda transportasi dan dimulai dari sesat pikir. Jadi gantilah Kementerian Perhubungan itu, perhubungan di Ministry of Communication yang diurus transportasi. Jadi Menteri Transportasi namanya, jangan perhubungan lagi. Jadi kalau dari namanya udah rusak kan, Pak Jokowi bilangnya tol laut, otak darat ke bawa ke laut, di laut bang nggak ada jalan tol, semua udah jalan tol gitu. Nah itu barangkali Bang perkuat. Kemudian satu lagi kalau boleh, Mendagri itu yang mempererat itu Bang, sehingga disintegrasi bangsa. Bang, terlanjur kita menyebut nama di sini. Ini adalah saat, tidak apa-apa menurut saya. Yeah. Ini adalah pikiran yang terlontar di meja saya pemirsa, bahwa kemudian apakah itu terlintas di kepalanya pimpinan parpol atau juga bahkan presiden terpilih kelak siapapun dia, dalam hal ini kita bicara tentang Pak Prabowo, itu adalah hal yang lain. Tetapi boleh kita bersuara. Ayo kita keluarkan nama, Chief. Ya, sebelum nama ya, kan kompetisi ada 3 pihak kemarin ya, ditambah 1 sih, 01, 02, 03 sama Pak Jokowi gitu. 4 kandidat ya. Tapi tiga camp ini kan masing-masing punya political leadership, pemimpin politik. Menurut saya pemimpin politik ya yang berhak masuk ke dalam struktur pemerintahan mendatang yang menang, yang kalah tadi barangkali ada negosiasi segala. Tapi teknokratnya, baik itu teknokrat yang ada di kubunya 01, 02, 03 maupun yang sekarang di pemerintahan, menurut saya punya hak untuk, atau punya kans untuk diambil dalam pemerintahan mendatang. Jadi misalnya orang-orang kayak saya sebut nama umpamanya kayak Mahendra Siregar ya. Itu kan orang yang tidak punya cacat. Menjadi wamen, dia sekarang menjadi ketua OJK ya. Ketua OJK. Jadi dubes OJK, juga. Iya. Jadi dubes yang sangat baik juga. Iya, kemudian masuk sebagai wakil. Jadi portfolionya sudah sangat lengkap. Itu contoh orang-orang yang siapapun pemerintahnya dia layak untuk masuk ke dalam tim ini. Atau orang-orang seperti kalau ngomong akademisi, orang-orang seperti Arif Satria misalnya gitu ya. Itu kan rektor IPB misalnya, itu saya kira layak untuk diambil. Nah, yang lain lagi adalah sebetulnya kita juga perlu sangat serius memikirkan penegakan hukum. Nah, itu dia. Saya mau melontarkan bagian ini kepada Bapak-bapak agar kemudian kita mulai juga membahas ini. Saya membayangkan, boleh dong saya menyebut nama juga ya. Saya membayangkan itu orang yang ditunjuk untuk menjadi bagian dari tim kementerian atau kabinet hukumnya siapapun nantinya, ya, katakanlah Pak Prabowo itu orang yang kira-kira karakternya dengan performa itu orang seperti Pak Mahfud gitu loh, berani menabrak, berani menghadapi, bahkan DPR dia hadapin dan dia pahami betul problemnya. Masa nggak ada banyak orang di sekitarnya Pak Prabowo misalnya kan gitu? Atau siapa lagi misalnya? Cip, ada nama kayak yang lain nggak? Mirip itu kalau sosok ya mirip Pak Emil. Pak Emil itu apa aja tangannya dingin. Dia Menteri Perhubungan keren, Menteri Lingkungan maksudnya keren. Pak Emil Salim. Pak Emil Salim. Menteri Pak Harto dulu. Nah kalau sekarang saya lihat ada di sosok Budi Gunadi Sadikin. Ya sekarang Menteri Kesehatan. Menteri Kesehatan itu. Tapi susah kawan ini berkomunikasi.
jelek komunikasi publiknya. Meskipun sekarang bikin yang namanya TikTok ya. Mudah-mudahan bisa dipoles itu. Karena Budi Gunadi Sadikin ini yang dia pegang tuh berhasil semua. Dingin gitu. Dia sarjana nuklir tapi di perbankan berhasil. Pernah di Mandiri ya? Kesehatan di BUMN dingin gitu. Dan ada satu lagi Kartiko juga Wamen sekarang. Wamen itu yang bisa mengatakan tidak kepada Pak Jokowi dan oleh Pak Jokowi direspeki gitu. Tatkala misalnya dia mengingatkan nggak mungkin Pak bangun jalan tol di Sumatera 2.700 kilo. Saya cuma bisa bertanggung jawab untuk ngawal kalau 1.000 kilo aja. Oke, gitu. Nah itu susah itu. Orang yang tegas tapi diterima oleh bos gitu ya. Itu ada, jadi dia problem solving. Kalau yang masalah-masalah dia memfikskan gitu. Memang agak sedikit kalau kita lihat. Kemudian kalau ya BI sih beda ya prosesnya, bukan kabinet gitu. Tapi keuangan ini menurut saya saatnya portfolio keuangan ini dipegang oleh orang yang punya sosok mengedepankan ekonomi kelas bawah. Jadi yang diurus jangan yang besar-besar saja, karena intinya Bang, hanya 52% orang dewasa di Indonesia yang connect ke bank. Jadi kalau dia BLT, dia nggak bisa punya bank. Coba sebutkan nama Bang. Untuk Menteri Keuangan lah katakan. Ada bayangan nggak siapa kira-kira yang layak dan kuat untuk posisi itu? Dan kita butuhkan, bangsa ini butuhkan. Saya belum, cuma satu, tapi kenapa itu saja saya mohon maaf ya. Karakter yang bisa, karena Menteri Keuangan ini harus merangkap mirip seniman juga gitu Bang. Seniman, arsitek gitu ya. Ya saya lihat sekarang ini cuman Hati Basri. Maaf, Hati Basri. Oh iya, ya. Hati menurut saya punya prinsip, punya intelektual yang tinggi, diterima internasional gitu. Dan dia malang melintang gitu. Nah satu lagi Bappenas barangkali. Saya tuh lihat kok ada Arif Satria di situ. Tapi saya pikir Arif Satria yang terbaik di pertanian lah. Urusan gitu. Pangan itu sangat baik. Urusan pangan, karena dia udah tahu apa yang harus dia lakukan terhadap dominasi gandum dan sebagainya itu. Ada juga kalau yang ngebenahi bansos ini udah berantakan nih kan bansos, menata ulang sistem jaminan sosial. Saya cuma satu nama, Profesor Arif Ansori Yusuf dari Unpad, yang ngerti banget rohnya tuh itu. Ya kalau Bappenas mungkin dia Bappenas atau yang mendesain social welfare program gitu-gitu. Ada 2 pos menteri yang saya pengen tanya nama ya atau kriteria dari bapak-bapak sekalian. Wah jauh kita mainnya episode ini. Apa itu? Posisi meskipun ada yang mengatakan gini, kita sudah nggak butuh menteri BUMN. Ya, ada banyak pikiran seperti itu. Tapi kalau ternyata itu masih ada, siapa nama yang layak? Satu, yang kedua, tempatnya Chief Sudirman Said dulu, SDM. Ini penting sekali loh, karena hari ini tampaknya semua orang pengen menjadi penambang. Hari ini tampaknya, ini datanya Bang Faisal nih, orang yang kaya raya di Republik ini tuh hidup dari situ. Saya nggak bisa sebut nama, tapi gini, BUMN tuh menurut saya menteri terbaik adalah yang saya pernah tahu, namanya Sofyan Jalil. Menurut saya, karena dia tidak micromanagement, tidak micromanaging. Kemudian secara governance dia baik, dan di tangan Pak Sofyan Jalil tumbuh banyak sekali pemimpin dari BUMN. Jonan dari BUMN. Dulu ada. Oh iya, kita harus menyebut Jonan loh. Banyak sekali dirut-dirut BUMN yang kemudian termasuk Pak Agus Martowardoyo kan muncul sebagai pemimpin makro. Jadi BUMN itu harusnya bukan orang yang melihat itu sebagai perusahaan, tapi ini adalah satu entitas yang menjadi holding, owner dari satu holding, tapi dia
bisa menumbuhkan orang-orang di lewat entitas BUMN itu. Itu saya kira perlu dicari orangnya. Nah, SDM memang dulu itu SDM kan seperti black box ya, Bang Faisal ya. Hanya sedikit orang yang tahu. Dan memang pemain energi kan tidak banyak-banyak. Mengapa? Karena nature-nya adalah intensive capital intensif, perlu modal besar, kemudian perlu teknologi. Karena itu memang yang main di situ nggak banyak. Nah, kalau boleh menyebut kriteria, sebaiknya bukan orang politik. Kemudian betul-betul memahami bahwa energi itu merupakan penghela dari seluruh proses ekonomi gitu. Karena energi mesti di depan. Itu kan undang-undangnya mengatakan begitu, semangatnya adalah energi bukan lagi sebagai komoditi semata-mata, tapi sebagai infrastruktur yang merupakan mesin dari pendorong ekonomi. Saya tidak tahu siapa-siapa, tapi saya kira di partai-partai juga muncul orang-orang itu, nama-nama yang bisa tapi saya nggak bisa sebut nama. Nah, sedikit soal bagian yang paling bawah tadi. Saya sering mengatakan problem kita Indonesia adalah sebetulnya problem 40% paling bawah rakyat. Karena yang 60% itu sudah jalan sendirilah. Kita bagian dari 60%. Jadi kalau kita bisa urus 40%, mengangkat mereka, itu soal kita banyak sekali selesai. Tetapi dari waktu ke waktu, portfolio yang berkaitan dengan 40% itu selalu kelas 2, kelas 3. Minta maaf ya. Menteri UKM itu dari dulu tidak pernah ada orang yang paling hebat gitu. Padahal sebetulnya kalau itu ditangani dengan baik, itu akan luar biasa. Menteri Desa itu, ya kan, orang-orang yang merupakan second, third class gitu. Atau Menteri Sosial. Jadi kalau Menteri Sosial, Menteri Desa, tadi sudah disebut pendidikan, kesehatan, diisi orang-orang terbaik, itu 40% itu akan lompat dan kita menjadi negara yang sangat kuat. Kementerian Penderitaan lah kira-kira. Nah, karena judulnya begitu seolah-olah dicari orang-orang yang pokoknya asal kamu ada sajalah kita gitu. Nah, itu mesti dibalik tuh paradigmanya. Karena kalau kita bisa selesaikan yang paling bawah itu sebetulnya, padahal sebenarnya kan problem kita kan ada di situ. Ya. Hari ini kita berbicara tentang stunting, tetapi orang yang kita tunjuk untuk mengurusin itu adalah orang-orang yang tampaknya lebih banyak politik di kepalanya. Luar biasa pembicaraan kita ini, terutama yang Chief SS tadi itu sampaikan gitu ya. Sebelum saya lupa, tadi saya katakan kita harus menyebut nama Jonan, sahabat kita ini. Secara personally kawan ini, sahabatku ini orangnya keras kepala ini, tidak bisa diatur-atur. Bagi saya pribadi, saya selalu ingin orang mengingat apa yang telah dilakukan di kereta api. Ya, apa yang dicatat oleh Jonan, Jo, gue sebut nama lo nih. Apa yang dicatat oleh Jonan di kereta api itu adalah dahsyat. Harusnya kalau orang bicara BUMN, tahu sama menterinya lah, direktur utama BUMN-nya lah. Iki loh, contoh apa yang dilakukan Jonan. Berhasil betul. Tidak ada lagi orang seperti di Bangladesh, Sri Lanka atau di India orang di atas atap itu segala macam itu. Oke, kembali ke laptop. Kita sudah menyebutkan beberapa nama tadi. Saya bawa ke poin di mana hal yang paling harus kita berikan perhatian hari ini menyangkut dengan hukum. Setidaknya untuk 3. Jaksa Agung, Menteri Hukum, dan Kepolisian. Bang Faisal. Saya gelap tapi saya setuju bahwa yang rusak dan makin dirusak di era Jokowi ini adalah fondasi, institusi. Oleh karena itulah, dan institusinya, kalau nggak salah kita pernah diskusikan juga, justru yang sudah mulai inclusive political institutions oleh Pak Jokowi menjadi extractive political institutions. Economic institution juga udah mulai inklusif mengarah ke ekstraktif. Ini harus kita kembalikan untuk economic institutions and political institutions itu bertransformasi dari ekstraktif ke inklusif. Nah, sosoknya saya bukan dunia yang dekat dengan saya, sehingga lebih elok saya daripada spekulasi gitu tidak sebut nama karena saya tidak begitu memahami, tapi sosok yang seperti Pak Luhut luar biasa. Jaksa Agung saya merindukan sosok Pak Lopa.
ya. So Pak Lopa, saya sangat rindu sekali sosok Pak Lopa untuk hadir, dan mudah-mudahan siapapun yang jadi presiden menghadirkan sosok dan semangat Pak Lopa dalam penegakan hukum, karena sedang di titik nadir ini. Dalam hal Polri sendiri, meskipun dia adalah sebuah organisasi, Bang Faisal, tetapi dalam kenyataannya hari ini ada banyak catatan yang sedang terbaca di ruang publik. Apa yang Abang bisa berikan catatan menyangkut dengan kepolisian? Saya ingin mulai dari reform di polisi. Jadi polisi ada pada dasarnya adalah keamanan, dan setiap provinsi diserahkan kepada provinsi, Jadi yang namanya polisi nasional hanya yang crime-crime yang bersifat nasional seperti terorisme, narkoba, lintas negara gitu. Nah, itu negara yang ngurus polisi negara, tapi keamanan 100% diserahkan kepada provinsi. Itu cara terbaik, karena kalau polisi, saya gubernur tapi polisi aparatnya pusat, polisinya kamu tunduk pada saya. Jadi dalam konteks ini harus ada reformasi sejalan dengan penguatan otonomi daerah. Khususnya distribusi kewenangan ya. Distribusi kewenangan. Oke. Dia tidak tunduk kepada gubernur mau gimana? Betul. Susah. Oke. Chief, pertanyaan yang sama. Ya, polisi tentu punya struktur dan cara sendiri memilih pemimpinnya, tapi memang kita semua punya concern pada situasi kepolisian hari ini. Bahkan dari mulai pendidikannya pun ya, masuk ke Akpol itu sudah bukan lagi meritokrasi. Itu semua orang memahami itu. Jadi memang perlu ada keseriusan untuk mereform polisi, sangat fundamental gitu. Saya khawatir pada satu titik kehadiran polisi yang harusnya filosofinya itu katanya to protect and serve ya, to serve and to protect, melindungi dan melayani, tapi malah jadi momok. Jadi orang takut pada polisi itu. Karena itu kalau nanti presiden kita ke depan itu punya keberanian untuk menata itu, saya kira sangat baik. Nah, hukum, saya kira kita mesti melebar proses rekrutmennya, tidak hanya sekedar politisi di sekitar calon, tapi juga akademisi. Bahkan mungkin aktivis civil society yang dirasa cukup kredibel. Misalnya nih, kalau Pak Prabowo berani, orang kayak Haris itu bisa jadi jaksa agung gitu. Haris Azhar ya, punya keberanian, punya integritas, punya keteguhan dalam bersikap, dan itu diperlukan di kejaksaan. Itu akan memberi warna atau memberi signal bahwa presiden mendatang, sebutlah Prabowo atau Anies, itu ternyata memang akan melakukan serius gitu. Oke. Terima kasih pada Chief SS dan Bang Faisal ya. Tapi sejujurnya juga saya kaget Bang Faisal, Mas SS, karena ternyata kita jauh nih menyebut nama nih. Nggak apa-apa ya. Menurut saya ini harus kita biasakan ya seperti ini, agar kemudian kita tidak hanya disodorin ini orang ini siapa sih, ya kan? Dan ketika jadi menteri ngomongnya berantakan gitu. Kok ada menteri ngancam masyarakat seperti apa sih gitu kan? Nah, hal seperti itu kita tidak mau gitu ya. Kita disuruh keluar Indonesia, disuruh pindah. Itu bahkan itu tadi termasuk juga dalam hal berkomunikasi, ada banyak menteri yang tidak mau berbicara. Bicara dong, kecuali kalau ada yang Anda saya sembunyikan gitu. Saya agak sengit di sini, Bang. Ada beberapa menteri saya undang tidak datang. Saya nggak ngerti apakah tidak mau berbicara atau bagaimana. Tapi menurut saya tampaknya memang menghindari, karena saya tahu banyak masa. Mungkin takut barangkali kita utak-atik lah gitu. Terpaksa saya gunakan bahasa gini. Masa sih ada menteri sampai saya undang 5 kali nggak hadir, gitu kan? Atau barangkali kalau tidak mau datang ke tempat saya, datang ke tempat lain bicara dong. Dan itu ternyata tidak dilakukan. Pada bagian ini adalah saya pengen masyarakat mendapatkan asupan informasi apa yang kau lakukan. Ini kan berhubungan dengan kita. You mengelola pajak kita, iya dia dong. You mengelola uang kita atas nama pajak, tapi ketika kita bertanya apa yang you lakukan, dia melipir gitu kan. Udah ya agak dongkol kayaknya saya bicaranya. Sekali lagi Mas SS,
Bang Faisal, makasih ya. Pemirsa, itu diskusi yang panjang, ini tampaknya ini yang paling panjang selama ada Akbar Faisal Unsensor. Kami ingin mengirim sinyal kepada pemerintahan yang akan datang, presiden yang akan datang. Kami berbicara tentang eksekutif. Sementara sebenarnya pemerintah itu tidak berjalan sendiri, akan ada di DPR. Saya tidak perlu menjelaskan kepada Anda bahwa produk DPR kali ini adalah problem besar. Karena mereka itu hampir dikatakan kalaupun ada yang tidak bermain duit atau menggunakan politik uang sampai terpilih jadi DPR, itu mungkin hanya 1-2%. Tapi menurut saya ini problem besar. Kami sedang menyiapkan tayangan untuk itu. Nah, sambil menikmati suasana Lebaran ini, saksikanlah kami, dengarkan kami berbicara, dan kami akan hadir pada banyak bagian lagi nantinya. Panjang lebar penutupannya. Saya ingin mengatakan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.